in the sky, 'cause in a sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyidatul Aziza dengan NPM 2412110075 dari Universitas Ma'arif Lampung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun dan menyajikan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran dengan baik. Video presentasi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akademik sekaligus sebagai upaya untuk memahami dan mengaplikasikan konsep psikologi pembelajaran serta perkembangan peserta didik sebagai dasar perancangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam presentasi ini, pembahasan meliputi profil peserta didik, teori belajar yang relevan, analisis faktor perkembangan peserta didik, perancangan solusi pembelajaran PAI, serta refleksi diri sebagai calon guru PAI. Seluruh materi disusun secara deskriptif dan akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada video ini, saya memilih jenjang SMP atau MTS sebagai profil peserta didik. Peserta didik SMP atau MTS berada pada rentang usia 12-15 tahun. Pada usia ini, mereka berada pada masa remaja awal yang ditandai dengan berbagai perubahan. Yang pertama, perkembangan fisik. Peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cukup pesat seperti perubahan tinggi badan, suara, dan munculnya ciri-ciri pubertas. Kedua, perkembangan kognitif. Secara kognitif, peserta didik mulai mampu berpikir logis dan kritis meskipun masih membutuhkan bimbingan. Mereka sudah dapat memahami konsep abstrak sederhana. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Pada tahap ini, peserta didik mulai mencari jati diri, emosi masih labil, dan sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Keempat, perkembangan moral. Peserta didik mulai mampu membedakan mana yang benar dan salah, namun masih sering dipengaruhi lingkungan sekitar. Yang terakhir, perkembangan spiritual. Kesadaran beragama mulai tumbuh, tetapi praktik ibadah masih perlu dibimbing dan dibiasakan. Teori belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik SMP atau MTS adalah teori humanistik. Teori humanistik menekankan bahwa peserta didik adalah individu yang unik, memiliki potensi perasaan dan kebutuhan yang harus dihargai. Pembelajaran berfokus pada pengembangan kepribadian, nilai, dan aktualisasi diri. Teori ini sesuai karena peserta didik SMP atau MTS sedang berada pada masa pencarian jati diri dan membutuhkan pengakuan, perhatian, serta pendekatan yang humanis dari guru. Faktor perkembangannya yaitu faktor internal, meliputi genetik, kesehatan, dan kematangan. Kondisi fisik dan mental yang sehat akan mempengaruhi semangat belajar peserta didik. Yang kedua,
Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkup media. Lingkungan yang positif akan mendukung pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Yang terakhir, faktor islami meliputi iman, ibadah, dan akhlak. Pembiasaan ibadah dan keteladanan akhlak sangat berpengaruh dalam pembelajaran PAI. Tiga faktor ini sangat berkaitan dan sangat mempengaruhi proses pembelajaran PAI. Solusi untuk pembelajarannya yaitu metode dan model pembelajaran. Metode yang sesuai adalah diskusi, pembelajaran berbasis masalah, dan pembiasaan nilai-nilai Islami. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan humanis, yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman, terbuka, dan saling menghargai. Penanaman nilai-nilai dan iman akhlak. Penanaman nilai iman dan akhlak dilakukan melalui keteladanan guru, pembiasaan ibadah, serta penguatan sikap. Guru PAI berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai calon guru PAI, tantangan psikologis yang mungkin saya hadapi adalah perbedaan karakter peserta didik dan rendahnya motivasi belajar. Solusi yang dapat saya lakukan adalah membangun komunikasi yang baik, memahami karakter peserta didik, bersikap sabar, dan menjadi teladan yang baik. Demikian video presentasi ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya psikologi pembelajaran dalam perancangan pembelajaran PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!